Pak Sarip ini dulu terkenal orangnya apa ya, kritis gitu kan. Dia tuh apa ya, paling sering mengkritik pendeta terutama soal persembahan perpuluhan. Itu bagaimana Pak Sarip? Coba ceritakan. Harusnya baiknya bagaimana? Kalau perpuluhan itu tidak ada masalah sebenarnya, karena mau 10% dikasih, mau 5%, tetapi ketika tidak dikasih 10%, dikasih 7%, 8%, di zaman Yesus ini, di zaman kasih karunia ini, bukan dia terkutuk. Tapi ketika di zaman perjanjian lama, ketika tidak dikasihkan 10%, diberi 9%, dia itu dalam di bawah kutuk. Jadi ketika di zaman kasih karunia, mau kita kasih 1%, kita kasih 9%, di sana tidak ada kutuk. Jadi ini supaya diluruskan, jangan orang-orang pada diintimidasi atau diteror ya, seperti itu. Jadi ketika di zaman kasih karunia mau dikasih 1%, di sana dia tidak terkutuk. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, ya, jangan sesat. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Kau menabur banyak, kau menuai banyak. Kau tabur sedikit, kau tuai sedikit. Kau tidak tabur, kau tidak tuai. Ini sebenarnya ketika kita tidak menuai, kita tidak terkutuk. Ketika kita tidak sedikit menabur, katakanlah 2% atau 3%, kita tidak terkutuk. Tetapi kita juga akan menuai, ya, kemiskinan. 3% seperti itu. Itu di zaman kasih karunia ini. Jadi kutuk dikatakan itu tidak ada lagi. Kutuk sudah diambil Yesus semua. Amin. Dan Yesus sudah ditimpakan semua kutuk. Walau kita berikan 1%, Yesus sudah tanggung kutuk kita semua. Jadi nggak ada lagi kutuk. Jadi jangan diintimidasi atau diteror semua. Harus berikan 10%. Kalau tidak, kau mencuri, kau terkutuk. Kau begini, ya, kau begini. Kalau senjatanya para pendeta kan itu udah pasti lah ya, kitab Maliaki kan. Ya. Kumpulkanlah persembahan persepuluhan itu, jika tidak engkau telah mencuri perbendaharaan Tuhan. Itu gimana menurut Pak Sarip? Inilah makanya saya heran juga, karena bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan supaya ada perbendaharaan, ada persediaan makanan di rumahku. Betul. Tapi ketika persembahan persepuluhan disampaikan atau diterapkan, tetapi yang ada persediaan makanan bukan di rumah Tuhan, tapi di rumah yang lain. Bukan perbendaharaan di rumah, malah perbendaharaan mobil yang ada gitu ya. Pembendarahan lain. Jadi ketika pembendarahan yang lain diisi penuh, jadi ini sebenarnya sudah membodoh-bodohi. Seharusnya perbendaharaan rumah Allah supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi itu rumahnya rumah Tuhan. Jadi siapapun yang ingin makan atau siapapun yang berkekurangan, ya, kurasa saya bisa dapat bagian daripada perbendaharaan persediaan rumah Tuhan. Katakanlah umat-umat atau ruas. Jadi ketika perbendaharaan itu di rumah yang lain, ini ada apanya ini? Ada polanya. Jadi yang tahu polanya hanya satu orang. Ketika satu pola itu hanya satu orang, jadi dia saja yang bisa menikmati seperti itu. Juga meleset juga dari firman Tuhan. Ketika jadi itu kan terkadang saya bukannya menjudge para hamba-hamba Tuhan atau para gereja-gereja, tapi memang seperti ada kesan bahwa itu para pendeta-pendeta sekarang berlomba-lomba membuka gereja seperti membuka bisnis-bisnis, cabang-cabang bisnis mereka. Itu bagaimana menurut Pak Sarip? Inilah yang tadi saya katakan itu, bahwa memang gembala agung kita, gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Jadi ada yang mengaku gembala, ada mengaku ini, dia sebenarnya tidak gembala yang baik. Karena apa? Memang dia tidak ada serahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Jadi itu hanya masuk untuk katakanlah hanya profesi, ya. Bisnis. Ketika kita lakukan profesi itu kan untuk menguntungkan kita. Untuk menguntungkan kita saja. Namanya pun profesi. Saya seorang profesi tukang beca, ya.
tukang becak ya hasilnya sama dia sendiri, seperti itu profesinya. Jadi kalau gembala yang baik tidak seperti itu. Betul. Jadi perlu saya beritahu kepada para pemirsa bahwa kedua hamba Tuhan di sini adalah mantan diaken saya dulu ya. Jadi mereka menjadi saksi mata bahwa dulu ketika saya buka gereja, saya tuh nggak pernah meminta persembahan perpuluhan ya gitu. Mereka menjadi saksinya gitu. Itu saya selalu pegang ya, bahwa saya dulu sebelum membuka gereja, saya juga sering mengkritik masalah itu gitu kan. Masa tiba-tiba setelah saya buka gereja, saya jadi ikut-ikutan gitu kan. Jadi saya orangnya konsisten ya, apa yang pernah saya ucapkan, walaupun itu sebenarnya bagi seorang pendeta termasuk merugikan lah kan, akhirnya dia jadi kurang lapanya dia gitu, pemasukannya dia gitu. Jadi oke, sekarang saya beralih dulu kepada Pak Purba nih. Jadi menurut Pak Purba itu bagaimana kalau oke lah, memang ada firman Tuhan mengatakan berikanlah persembahan persepuluhan gitu kan ke rumah Tuhan gitu kan. Nah tapi masalahnya ini pendeta udah sangat kaya sekali, di rumahnya makanan udah berlimpah, mobil sudah berganti-ganti terbarukan, makanan jemaatnya masih makan sekali sehari, dia sudah berlimpah-limpah, sampai makanan hewannya, makanan anjingnya pun begitu begitu berlimpah. Dia memiliki banyak kontrakan, dia memiliki banyak ternak babi, ternak yang mahal gitu kan. Hartanya di sana sini, rumahnya di sana sini. Itu bagaimana menurut Pak Purba? Padahal jemaatnya miskin, kira-kira begitu. Karena itu realitas yang banyak terjadi. Sesuai dengan firman Tuhan, zaman Perjanjian Baru, waktu Tuhan Yesus datang, tidak pernah Tuhan Yesus mengatakan memberikan 1/10. Oh gitu ya? Ya, itu dasar pertama. Saya sudah cari, di Perjanjian Baru tidak ada Tuhan Yesus mengatakan 1/10. Tidak ada. Tetapi dia katakan bahwa persembahanmu jangan dilihat. Kalau kamu memberi dengan kananmu, jangan diketahui oleh kirimu. Jadi kalau ini kita buat nanti, kita berarti pemberian kita itu ya maunya janganlah diketahui orang, begitu. Jadi kalau kita sudah memberi diketahui orang, berarti upah kita sudah ada. Tidak ada lagi upah kita. Kalau sudah kita beri sama orang lain, sama dia ya itulah memberi sedekah artinya, atau memberi di gereja. Pokoknya ada firman Tuhan berkata, kalau tangan kananmu memberi, jangan diketahui tangan kirimu. Jadi berarti kalau masalah perpuluhan ini, kalau menurut saya sesudah Tuhan Yesus tidak berlaku lagi menurut saya. Jadi semua hidup kita ini kita berikan sama Tuhan. Itu jangan hanya 1/10. Jadi menurut Pak Purba, hukum Taurat itu udah nggak berlaku lagi begitu? Hukum Taurat itu sudah digenapi Tuhan Yesus itu semuanya. Jadi bagi kita sekarang itu kasih karunia. Artinya itu hukum Taurat itu memang itu berlaku, tapi kita di bawah naungan kasih Kristus, kasih karunia. Jadi hukum Taurat itu bukan lagi sama kita. Artinya di zaman Kristus lah kita sekarang, karena hukum Taurat itu sudah digenapi Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi jangan, artinya hukum Taurat itu tidak bisa ditiadakan. Ada, tapi kita sudah berjalan di dalam kasih karunia. Nah, itu. Ya, jadi bagaimana menurut Pak Purba mengenai konsep janji iman gitu kan? Karena itu kan dalam gereja itu para jemaat itu kan sering mengeluh mengenai janji iman begitu kan? Bahkan banyak orang yang tidak lagi datang gereja karena mereka kewalahan soal janji iman kan? Misalnya pendeta bilang kita akan membuat janji iman untuk pembelian pertapakan, kita akan membuat janji iman untuk membangun gedung,
akan membuat janji iman untuk membeli ini, membeli itu. Dan janji imannya ini juga sengaja dibuat ini kan, contoh gitu. Misalnya diberitahukan gitu kan. Pak Purba bilang tadi kalau memberi jangan ketahuan gitu. Padahal itu biasanya jemaat kaya kan dipanggil duluan. Pak, Pak ini janji imannya kira-kira berapa? Oh, janji iman saya 100 juta gitu kan. Jadi orang juga wow. Akhirnya orang yang berpikir mau memberikan 50.000 jadi malu kan. Wah, kalau begini saya minimal harus 1 juta nih. Kira-kira begitu. Jadi ada triknya gitu. Ada trik marketingnya dibuat oleh apa itu? Itu bagaimana menurut Pak Purba mengenai hal itu? Jadi ini kalau ini sudah persaingan namanya ini. Itu doktrin gereja, doktrin gereja. Kalau itu tidak ada tertulis di Alkitab itu. Jadi kalau doktrin gereja itunya membuat suatu janji iman, menurut saya itu enggak pas. Jadi kalau kita tahu apa arti iman, iman itu kan kepada Kristus sajanya kita. Bukan imani supaya ada rumahmu, imani supaya ada uangmu, imani supaya ada kekayaanmu. Itu bukan begitu. Iman kita itu kepada Kristus, ya. Bagaimana kita supaya tetap memiliki kedamaian, memiliki sukacita. Tetap kita berdasarkan firman Tuhan kepada Kristus. Itu kalau itu janji-janji iman itu, kalau menurut saya itu sudah doktrin itu. Doktrin artinya, contohnya kalau tidak ada contohnya gedungnya, gereja, itu kesepakatan itu. Kesepakatan artinya bagaimana supaya ada tempat ibadah untuk berkumpul di satu gedung itu. Itulah tujuan kalau pendeta. Jadi kalau itu bukan janji iman itu. Menurut saya bukan janji iman itu. Nah, memang bagus juga itu satu gedung untuk tempat ibadah, bagus. Tapi bukan itu intinya. Intinya bagaimana kita supaya selamat di dalam Kristus. Supaya berubah. Itu intinya semuanya. Jadi kalau gedung-gedung itu, ya, contohnya seperti saya sudah pengalaman. Saya udah berapa saya nggak sebut nama gerejanya ya. Iya, ya. Saya sudah banyak di situ berkorban saya berkorban. Tapi ketika saya tinggalkan, apa lagi? Nggak ada lagi. Nah, gereja itu nggak ada milik pendeta. Jadi maksudku, yang penting bagi kita keselamatan. Itu gedung itu memang penting. Itu kan tempat ibadah. Jadi kalau banyak orang pendeta membilangkan itu rumah Tuhan, kalau menurut saya salah. Itu bukan rumah Tuhan. Oh begitu ya? Ya, jadi tubuh bagaimana? Ini yang tubuh kita rumah Tuhan. Ini tempat roh. Kalau itu tempat beribadah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu. Ya kan masalahnya begini Pak Purba, masalah kan banyak orang kalau dia gerejanya darurat, kalau gerejanya jelek, orang kan biasanya nggak mau datang. Namanya orang kan biasanya selalu mencari gereja yang besar, gereja yang mewah. Karena itu kan ada tuntutan ini juga, keadaan juga. Itu bagaimana menurut Pak Purba? Jadi kalau menurut saya, kalau saya ini menilai semuanya, kalau mereka itu sudah benar-benar di dalam Tuhan, tidak hanya mencari, artinya, pokoknya kalau mereka itu sudah di dalam Tuhan, tidak perlu gerejanya besar, gerejanya kecil atau apa, saya tidak perlu lagi menurut saya. Ya, yang penting bagi saya, ketika saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang penting saya boleh sama-sama mengasihi, sama-sama membangun, sama-sama menguatkan. Itu yang penting di dalam satu wadah gereja itu. Itu paling utama.